Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua saudara-saudaraku yang berada di kelas privat, akan kami share tentang pemahaman bagaimana perbedaan sebuah antara hipnosis ya, kalau ilmunya itu disebut hipnosis, kalau orangnya disebut hipnotis, begitu. Jadi perbedaan hipnosis dengan magnetisme atau mesmerism gitu kan. Kalau kita bahasa Jawa mesmeris gitu aja ya. Jadi bedanya apa? Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma jadi penyebutan untuk magnetisme atau mesmerism itu praktisi hipnosis itu disebut sebagai hipnotis klasik atau hipnotis kuno, atau enggak ada yang beranggapan itu sebuah sebuah ilmu yang dianggap udah masa lampau atau enggak dipengaruhi sebuah unsur-unsur yang menyalahi secara ilmiah, kata mereka seperti itu. Cuma kalau hipnotis itu secara ilmiah juga udah diteliti, secara jurnal segala macam udah dipublish secara internasional, seperti itu aja bedanya. Cuma kalau bagi kami sendiri, bahwa suatu ilmu itu sebenarnya bagaimana si pembawa atau enggak yang mengamalkan ilmu tersebut dibawa untuk menjadi sebuah keilmuan yang bermanfaat atau tidak, seperti itu. Terus artinya kita teliti lagi, benarkah sebuah ilmu itu mengandung unsur-unsur seperti yang menyalahi atau enggak ada berbagai macam hal lain. Dulu disebutnya seolah-olah ada unsur jin atau segala macam. Sebenarnya sih enggak semua itu kan. Kalau kita mempelajari tentang manpower, tentang kekuatan pikiran, itu sebenarnya sama tentang ilmu energi segala macam. Jadi tubuh kita akan mengeluarkan sebuah energi magnetik segala macam, dengan ketika kita bisa menfokuskan, maka itu pun akan menjadi sesuatu daya kekuatan sendiri. Nah, sebagian besar yang dipahami para ahli yang berbasic secara sains atau enggak ilmiah, biasanya beliau-beliau itu kan tidak mau mencampur adukan segala sesuatu itu dengan yang berbau-bau klinik, seperti itu. Jadi sangat tabu sekali. Padahal kalau kita orang timur itu segala sesuatu mau melakukan suatu pekerjaan, memulai sesuatu diawali dengan doa, diawali dengan syukuran mungkin segala macam. Itu tradisi timur udah terbiasa seperti itu. Makanya ada misal orang dulu mandi kembang, itu ada doanya, dibilang mantra, rapal segala macam. Antara doa, rapal, mantra, ruqyah itu sebenarnya kan sama artinya kan begitu. Sebenarnya kan patokannya, garis besarnya, ketika tidak menyalis syariat atau enggak di koridor secara tauhid, bagi kami itu enggak masalah. Ya, itu yang kami terima dari para guru-guru kami, beliau-beliau yang mungkin basicnya dari pesantren atau enggak para kiai, seperti itu. Selama niat kita baik maka enggak masalah. Ya, jadi kembali lagi ke pembahasan tadi tentang ilmu tadi, ketika itu dimanfaatkan dengan benar, terus sebenarnya itu pun sebenarnya tidak memanfaatkan energi lain sebentuk misal hodam, spirit, atau kalau orang bilang jin juga sebenarnya enggak, itu murni energi magnetik dari tubuh kita. Benar, kalau untuk membuktikan energi magnetik dalam tubuh kita juga sebenarnya bisa. Ketika kita misal telapak tangan di hadapan seperti ini, maka akan muncul